Chapter 10 dan 11. Sin pun berpindah ke sebuah pelosok desa. Terlihat seorang pria dengan ember cucian tampak tengah berbicara dengan pria lainnya dengan kuda di belakang. "Apa kau sudah mendengarnya? Nona Selene akan menikah," ucapnya membuka topik pembicaraan. "Apa?" Pria dengan kuda di belakangnya sontak kaget. "Siapa yang dia nikahi?" desaknya. Pria dengan ember cucian nampak berusaha mengingat. Sepertinya itu adalah penguasa wilayah utara. Pria bersurai menjemur sprei besar sambil melanjutkan kalimatnya. "Sejujurnya, dia bukanlah seseorang yang akan membusuk di tempat seperti desa ini. Wajahnya yang cantik adalah kelebihannya." Lawan bicaranya setuju dengan perkataan tersebut. Itu benar, tetapi namun membayangkan bagaimana kehidupan Selene yang mewah dan penuh kesejahteraan yang memang sangat cocok untuknya, itu akankah benar-benar membuatnya bahagia? "Aku harus memastikannya sendiri," pikir pria itu lalu mendesak temannya agar bicara lebih banyak tentang hal itu. "Tolong beritahu aku lebih detail." Setelah mendapat cukup banyak informasi, pria yang belum diketahui namanya itu pun memutuskan untuk bergerak menyusul Selene. Pergi mendaki gunung dan melewati lembah, hingga dirinya dihadang oleh beberapa ksatria untuk membawanya secara paksa. Beberapa jam kemudian, pria itu membuka matanya dan terbangun dalam kondisi tangan yang sudah terikat juga terkurung di balik penjara. Mendapati itu spontan, ia berteriak, "Siapa kalian? Apa mau kalian?" Baras menatap pria itu dengan tajam. "Mulai sekarang!" Dengan satu instruksinya, beberapa ksatria mulai memegangi pria itu untuk meminumkan sebuah ramuan yang dipercaya dapat mengungkap kebenaran dari diri seseorang yang meminum ramuan tersebut. "Jangan! Tolong lepaskan saya!" Sanggah pria itu frustasi. Sia-sia saja pria itu tetap dipaksa meminum cairan ramuan tersebut. Baras berjalan mendekat dan langsung mengajaknya bicara. "Desa Kimelin di barat daya, orang wanita bernama Selene. Apakah kalian berdua sepasang kekasih?" Layaknya terhipnotis, pria itu berkata tanpa kesulitan. Selene yang cantik. Saya dan Selene saling mencintai," ungkapnya dengan terus menghayal tentang istri orang lain. "Kami berdua berjanji untuk hidup bersama," sambungnya tidak masuk akal. Mendengar itu, Baras terdiam diliputi aura hitam yang menguar dari tubuhnya. Masih menatap tajam pria yang mengaku saling mencintai dengan istrinya. Baras berbalik badan dan Jard menatapnya sendu. Merasa sangat menyesal atas kejadian ini, dia pikir angin musim semi akan bertiup ke wilayah mereka, namun malah angin musim dingin yang berhembus. Abelanon adalah obat untuk menghilangkan kesadaran dan memaksa peminum untuk mengatakan kebenaran. Kecuali orang itu memiliki pikiran yang cukup kuat untuk menahan atau menolak narkoba, maka obat itu tidak akan mempan terhadapnya. Jard masih mengekori Baras sambil memikirkan bagaimana cara untuk bisa menenangkan Baras jika ia mengamuk karena dia tidak punya stok tahanan penjahat untuk menjadi penghibur tuannya itu. Yang bisa ajudan itu lakukan hanyalah memonitori agar kejadian-kejadian yang tidak diinginkan tidak terjadi. "Kamu pasti bisa, Jard," ujarnya dalam hati menyemangati diri sendiri. "Jard." Bersamaan dengan itu, Baras memanggilnya. "Ya?" Jawab Jard spontan karena kaget dengan reaksi tuannya yang bukannya terlihat marah melainkan terlihat senang di saat genting begini. Sebenarnya apa yang dia rencanakan? Heran Jard. "Bebaskan dia dari tahanan," tita Baras yang tiba-tiba menoleh dengan senyum di wajahnya. "Sesuaikan juga rute pelariannya." Lanjutnya masih dengan sudut bibir yang tertarik. "Biarkan melewati teras halaman dalam." Sin pun berpindah ke halaman teras dalam di mana Selene sedang menikmati pemandangan kastil ditemani Anna. Ada begitu banyak kupu-kupu berterbangan indah. "Wah, ada kupu-kupu," kata Selene seolah baru pertama kali melihatnya. "Sepertinya mereka ingin memanjat tembok," pikir Selene melihat gerak-gerik kupu-kupu tersebut. Benar. Karena di sini tidak ada bunga. Jadi secara naluriah, mereka mencoba memanjat tembok kastil. Jelas Anna panjang lebar. "Begitu ya?" Senyum Selene sebagai tanggapan. "Ini menarik sekali. Entah kenapa terasa mirip aku yang terus dilempar ke lingkungan baru sejak lahir.
Jadi harus bisa beradaptasi setiap saatnya demi bertahan hidup, pikir Selen. Jangan menyerah kupu-kupu, kamu pasti bisa. Baik kamu dan aku akan menemukan kebahagiaan pada akhirnya. Batin Selen menyemangati gerombolan kupu-kupu dan juga dirinya sendiri. Merasa ada kehadiran seseorang di belakang, Selen pun menoleh dan mendapati Baras yang tengah berdiri menatapnya tidak jauh. Aku yakin itu. Batin Selen mencoba percaya akan mimpinya untuk bisa hidup rukun dengan suaminya di kehidupan kali ini. Di sisi lain, Baras terkejut saat mata mereka saling bertabrakan. Aku merasa seolah dia menatapku, tetapi itu pasti hanya imajinasiku saja. Cepat-cepat ia mengubah raut wajahnya saat Anna memberi salam dan Selen benar-benar menghadap ke arahnya. Berdehem pelan sambil berpikir, waktu seolah bergerak dengan cepat hanya dengan melihat bagian belakang kepalanya. Aku yakin orang lain pasti merasakan hal yang sama saat melihatnya. Kalau saja dia tidak dijual oleh ayahnya sendiri, dia bisa saja menghabiskan waktu bersama kekasihnya. Baras membayangkan bagaimana penampilan Selen jika ia dibesarkan dengan benar sebagai keluarga bangsawan. Selen pasti sudah menikah dan memiliki anak sekarang. Wajah seperti apa yang akan dia buat saat bertemu dengan bajingan itu? Hanya dengan memikirkan itu saja membuatku kesal. Geram Baras yang ditutupi lautan api. Aku ingin menghancurkan segalanya yang terlihat. Bagaimana cara membunuh laki-laki itu di depannya? Pikir Baras sadis. Tidak. Tepatnya adalah bagaimana aku menyiksanya dengan begitu brutal di hadapan wanita ini, agar dia tidak akan menemuinya lagi. Lanjut Baras dengan segudang niat bejatnya. Sedangkan Selen yang tidak bisa membaca pikiran tentu tidak tahu, menahu isi kepala suaminya hanya bisa memandangnya, lalu tersenyum. Baras, sapanya hangat, kecuali dia sedikit merindukannya. Maka aku akan menggiling tulang belulang pria itu dan menebarkannya untuk para binatang. Benak Baras keji. Sungguh pikiran yang di luar Nurul. Selen sengaja mengangkat ujung gaunnya untuk memamerkan sepatu pemberian sang suami, lalu bertanya, apakah ini cocok denganku? Dalam sekejap mata seluruh rasa kekesalan Baras padam entah kemana, berganti dengan rona merah di pipi. Ini adalah sepatu yang kamu berikan untukku. Selen mengatakan itu dengan bangga, sebagai bukti bahwa pemberian dari suaminya adalah bentuk kasih sayang yang harus diapresiasi terlepas dari niat aslinya. Baras yang merasa tidak terlalu paham dengan fashion, merasa gaun dengan sepatu kulit itu tidak cocok untuk Selen. Meski demikian, ia tetap merespon wanita itu dengan positif. Apakah itu nyaman? Selen setuju dengan pertanyaan itu. Ya, ini sejauh lebih nyaman untuk berjalan dan juga cantik. Baras tersenyum sinis. Bukan hanya berjalan. Jika kamu berlari dengan kecepatan penuh, maka itu akan cukup untuk kabur dari kastil ini, ujarnya dalam hati. Aku ingin tahu, maukah kamu pergi denganku hari ini? Tanya Selen menggebu-gebu. Baras yang tidak siap diajak kencan sangat terkejut hingga terbata dengan semburat merah muda di kedua pipi. Kakakmu ingin pergi kemana? Selen yang tidak tahu menahu wilayah itu pun menjawab dengan ragu-ragu. Kemana saja boleh, kemanapun kita pergi sepertinya akan bagus. Selama kita bersama, ungkap Selen dengan senyum cerah. Bukan Baras namanya jika peka akan niat baik istrinya. Lagi pula apa yang bisa diharapkan dari pria yang banyak menghabiskan waktu di medan perang, yang isinya hanyalah pertumpahan darah, diiringi dengan nyanyian pedang. Terlihat dari bagaimana Baras merespon dengan datar tanpa ekspresi. Mulai hari ini aku akan menutup kastil. Kini gantian Selen yang tercengang. Apa? Tinggallah di dalam kastil, ucap Baras tanpa beban. Selen masih tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Ia butuh penjelasan lebih lanjut dan Baras yang seolah paham pun menjelaskan tanpa diminta meski sedikit malas. Aku menutupnya untuk sementara waktu karena ada urusan. Rencananya tidak sampai seminggu. Bagaimana kalau kita pergi berkuda setelah urusan itu selesai? Baiklah, jawab Selen secepat kilat. Merasa lega karena ia sempat berpikir jika ini adalah awal dari masa pengurungannya dimulai. Namun ternyata bukan. Baras tersenyum miring. Mungkin hari ini Selen akan membenciku seumur hidupnya. Tetapi tidak mengapa karena aku tidak berniat membagi Selen dengan siapapun.
Gambaran seolah Selen yang dirupakan bagai kupu-kupu terjerat dalam jaring laba-laba milik Baras, membuat ini terasa layaknya Baras yang telah berhasil menangkap dan menjebak mangsanya. Jika kamu merasa hampa, sedih dan tertekan karena aku, jangan mengarahkan hatimu sekecil apapun pada orang lain. Benak Baras kesal mengingat istrinya yang ternyata diam-diam memiliki kekasih di belakangnya. Mungkin setelah melihat bajingan itu mati di depanmu, kau akan mengerti dan bisa melihatku dengan benar. Pikir Baras tidak punya cara lain agar istrinya hanya fokus pada dirinya tanpa perlu memikirkan kekasihnya lagi. Setidaknya kau butuh udara segar. Pandangan Baras melembut. Mengingat jika mereka pernah berjalan di taman belakang kastil saat malam hari, dan Selen nampak menikmati itu. Pasti pergi ke hutan pegunungan Label adalah pilihan yang tepat karena langit malam di sana terkenal bersih dan indah. Aku yakin kamu pasti menyukainya, pikir Baras. Di tengah-tengah percakapan mereka, suara pintu terbuka dan langkah kaki seseorang membuat mereka saling menoleh ke arah yang sama. Terlihat seorang pria berjalan dengan sempoyongan seakan telah berpulang dari pesta minum-minum. Selen bertanya-tanya, "Siapakah itu? Apa dia habis menggali tanah? Tapi kenapa dia keluar dari dalam? Pintu itu kan hanya bisa dilewati oleh aku, Baras, Anna, dan juga Jard. Apa mungkin dia pelayan baru yang belum aku kenal?" Ya sudahlah, jangan khawatirkan tentang itu dulu. Kembali ke topik utama, yaitu berbicara dengan Baras. Batin Selen mengubah arah pandangnya lagi menghadap Baras. "Tapi saya tidak bisa menunggangi kuda." Ungkap wanita itu apa adanya. Baras nampak kaget. "Apa kamu bilang kamu tidak bisa menunggangi kuda?" Gantian Selen yang merasa heran. "Apa aneh kalau tidak bisa menunggangi kuda? Apa semua wanita di sini bisa menunggangi kuda? Maka dari itu kamu bertanya? Aku bahkan belum pernah menunggangi kuda." Batin Selen setengah menjerit. "Selen!" Di tengah-tengah pikirannya, ada yang memanggil namanya dengan keras, yang tak lain dan tak bukan adalah sosok pria sempoyongan tadi. Selen terkejut. "Aku bekerja keras sampai datang jauh-jauh ke sini hanya demi bertemu denganmu. Dan kamu bahkan tidak melihatku?" Hardik pria aneh itu. Selen menutupi sebagian wajahnya dengan tangan merasa kaget, bingung, dan juga takut di waktu bersamaan. Apa maksudnya itu? Bukankah dia pelayan? Aku sama sekali tidak ingat pernah membaca bagian ini. Apa tokoh ini keluar di season 2 atau semacamnya? Wanita itu memutar otaknya untuk mengingat siapa orang itu, namun percuma saja. Dia tetap tidak tahu. Selen secara refleks berjalan mendekati Baras untuk berlindung. Pria itu begitu kesal melihatnya. "Sekarang kamu adalah wanita yang sudah menikah. Jadi kamu tidak berlari ke arahku dan memelukku?" Marah pria itu. "Tidak bisakah kamu mengucapkan beberapa kata saja?" Tanyanya menahan amarah dengan mengepalkan kedua tangan. Bukankah keterlaluan jika mengubah sikap dalam sekejap mata? Reaksi itu benar-benar berlebihan. Pikir pria itu tidak terima. Selen seolah sudah meninggalkan dan menolaknya mentah-mentah dengan memilih pria lain di depan matanya sendiri. "Selen!" Bentak pria itu karena Selen terus diam bersembunyi di balik tubuh Baras yang besar. Baras menoleh menatap Selen untuk melihat reaksinya. "Si siapa dia?" tanya Selen akhirnya. Lelah dengan situasi yang cukup membingungkan ini. Katanya dia adalah kekasihmu yang menjanjikan masa depan bersama di kampung halamanmu. Jelas Baras masih memantau bagaimana ekspresi Selen. Selen yang tidak menyangka akan hal tersebut membantah dengan gamblang. "Hah? Apa yang dia janjikan padaku?" Baras tersenyum miring sambil bicara dalam benaknya. "Aku bertanya-tanya apakah dia mencoba menikamku dari belakang demi kekasihnya saat dia tiba-tiba berlari ke belakangku. Sejujurnya, aku tidak keberatan ditusuk, tapi melihat dia ke belakangku demi menghindari pria itu sama saja dengan memilihku, kan?" Pikir Baras senang karena ternyata Selen tidak memiliki rasa untuk pria ini. Baras pun menjentikan jari sambil memberi perintah, "Bawa dia pergi dari sini." Tidak pakai lama berbondong-bondong ksatria nampak menyeret paksa pria tadi. Setelah kepergian mereka, Selen jatuh terduduk. Ada yang tidak beres, pikirnya.
Jika Baras memang tahu Selen punya masa lalu dengan pria itu, dia bisa saja mengubur kami hidup-hidup. Dia orang yang sanggup melakukan itu. Selen menatap Baras penuh rasa ngeri dan kecewa yang dalam. Menutup kastil artinya, apa kau sedang mengujiku? Kalau benar begitu, bulir air sudah menggenang di pelupuk mata wanita itu. Senyum penuh kebanggaan milik Baras meruntuh saat melihat kondisi Selen yang seperti itu. Ada apa tiba-tiba? Apa maksud dari semua ini? Tanya Selen to the point. Matanya basah banjir dengan tangisan tetapi raut wajahnya marah. Kesalahan? Apa aku melakukan kesalahan? Batin Baras ketar-ketir. Bukan tapi ini. Kau kan yang mengirim pria itu ke sini? Tanya Selen lagi. Aku tidak pernah berpikir seperti itu. Sangkal Baras dengan tenang. Bohong. Selen tidak percaya. Benar, itu bohong. Pikir Baras mengepalkan tangannya. Aku sengaja membiarkanmu bertemu dengannya dan ingin membunuhnya di hadapanmu. Baras membuang arah pandangnya sambil menjelaskan. Sebenarnya dia memintaku untuk melihat wajahmu sekali saja. Tapi Baras menghentikan kalimatnya setelah melihat raut wajah Selen terhadapnya. Baras terkejut. Ini pertama kalinya Selen menatapnya dengan sorot pandang seperti itu. Menggambarkan rasa tidak habis pikir dan kekecewaan yang amat mendalam. Hayo, ada yang marah tuh. Ngambek sih ya tepatnya. Ya jelas dong siapa yang gak kecewa kalau diginiin sama pasangannya. Kira-kira Selen bakal merajuk gak ya? Kalaupun iya, apa Baras yang dingin dan gak peka itu bakal bujuk Selen buat baikan? Atau Selen malah dicuekin aja? Tunggu episode selanjutnya ya. Thank you for watching. Subscribe for more. See you, Wavers!